namanya Ahmad. Cahayanya Bukan bahas namanya itu kita, Muhammad. bukan bahas itu. Ayat Kencingnya itu. Muhammad diminum betul atau tidak? Enggak betul. Baik, Makanya coba betul dengarkan Muhammad ini. itu cahaya. Kamu Kalau dengarkan cahaya ini. namanya Ahmad. Dengarkan ini, dengarkan. Dengarkan. Gimana? Coba. Waduh. Kamu bukan utusan. Apakah mau mendengar kencingnya Muhammad diminum? Enggak. Kamu pengikut, aku juga pengikut ya. Ada utusannya yang membawa. Yang resmi Oke. kitabnya ya. Oke, sebentar. Apakah Anda izinkan saya memutarkan sebuah ceramah tentang air kencing Muhammad yang diminum? Siapa Injil? Bentar dulu, Injil yang membawa ke dunia siapa? Ini kok lari-lari ini yang ditanya bahasanya apa? Lari kemana-mana. Kurang lebihnya gitu. Karena nggak terlalu nggak terlalu jelas lah gitu, lupa lagi itu beberapa kali. Nah terus pas aku berdoa lagi pas mau tidur, ya Tuhan Yesus, kalau memang engkau ada gitu, tunjukin sedikit aja sorga gitu. Sebentar, Terus, Anda muslimah tapi doanya ya Tuhan Yesus ini saya semakin bingung ini. Sebentar. Ini muslimah ini teman-teman. Profilnya jilbab. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya, Laki-laki. Kenapa bang profil perempuan tapi pemilik laki-laki ini? Muslim bang? Muslim bang. Ya, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini, Jangan bang, tarik napas. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas lagi, hembuskan. Ya, bang. Jangan panik bang. Saya lihat dari raut wajah Anda itu panik gitu. Tenang. Relax. Ya, apa yang mau Anda katakan? Tapi katanya ini bang, Tuhan Yesus mati. Tapi katanya ini bang, Tuhannya Yesus mati. Maksudnya gimana itu? Ya, Tuhan Yesus pernah mati nggak? Iya. Dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Sedangkan Ya. Tuhan Anda Muhammad masih di kuburan sampai saat ini. Bukan Tuhan bang. Bang, Muhammad itu nabi. ya baik. Di dalam Quran ada kata Tuhan nggak bang? Ada bang. Kalau ada dalam Al-Quran kata Tuhan, saya lompat dari Monas bang. Coba tunjukin di mana kata Tuhan dalam Al-Quran. Ya karena yang Tuhan itu Allah bang, bukan Muhammad. Pasien lama ini. Bang, Anda bilang Muhammad bukan Tuhan. Ya karena dia nabi bang. utusan. Oke, sekarang saya tanya, Tuhan dalam bahasa Arab itu apa? Menceret. Tuhan itu bahasa Indonesia bang. Bahasa Arabnya adalah Rob. Tahu itu? Tahu bang. Menurut kaidah bahasa Arab, Muhammad itu Rob nggak? Kan dia nggak mengklaim dirinya Tuhan. Ditanya apa? Bang, menurut kaidah bahasa Arab, Muhammad itu Robnya umat Islam nggak? Ya Rob bang. Iya, dia sudah mati, betul? Tapi dia kan nggak mengatakan kalau dia Tuhan. Iya, karena dia bukan orang Indonesia, gimana? Dia bukan orang Indonesia, maka tidak mungkin keluar kata Tuhan dari mulutnya. Ya karena dia berdoa sama Allah bang, bukan dia mengatakan dia Tuhan. Sulit ini ngomong sama dia ini, nalarnya susah. Bang, tadi Anda katakan kepada saya, apa Yesus pernah mati? Saya jawab iya.
Apakah Yesus Tuhan Anda? Saya jawab iya. Nah, kata Tuhan itu bahasa Arabnya adalah Rob. Jadi kalau kita rubah, tenang Bang. Jadi kalau kita rubah, apakah Yesus itu Rob Anda? Saya jawab iya. Apakah Rob Anda pernah mati? Saya jawab iya. Dan tapi Rob saya hidup kembali. Nah, sekarang saya balik kepada Anda. Tadi Anda mengatakan Muhammad itu Rob Anda, betul? Tapi saya nggak menganggap Tenang. Tadi Anda mengatakan Muhammad itu Rob Anda, betul? Pokoknya saya nggak menganggap Menceret. Sulit. Bagaimana Anda mempermasalahkan setiap hari kepada saya, Rob saya mati, lalu bangkit kembali, sementara Robmu mati, nggak bangkit-bangkit. Gimana sih Anda ini? Sulit yang nyata. Nabi Muhammad bukan ini bang, bukan Tuhan bang. Karena Anda ngomongnya bahasa Indonesia. Coba Anda kembali ke bahasa Arab. Mencret Anda. Nabi Muhammad Tuhan. Dia mengakui cuma Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Bang, saya tadi sudah bilang sama Anda berkali-kali, Tuhan itu bahasa Indonesia. Al-Quran bukan bahasa Indonesia, setuju? Ya kan kami nggak mengakui kalau Nabi Muhammad itu Tuhan. Dari mana datangnya? Ya, tidur di bawah dulu bang. Tidur dulu di bawah sana, biar tidur. Atau makan sana, biar enak. Aduh, susah. Orang Islam, saya cuman mau ngomong sama kalian. Kalau kalian nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, nggak usah ngomong agama Islam. Orang yang ngerti Quran, yang ngerti hadis sudah mengakui Muhammad Robnya umat Islam. Rekam dan tolong bagikan. Sampaikan rekaman ini ke Mabes Polri. Bilang begini, agama apa yang Robnya adalah mayat? Agama Islam. Siapa yang ngomong bahwa Robnya adalah mayat? Orang Islam. Orang yang ngerti agama Islam. Anda tidak percaya bahwa seorang Islam mengakui itu di hadapan saya? Ketika seorang Islam mengerti agama Islam, ketika orang Islam paham agama Islam, mengerti agama Islam, berdebat dengan Edis TV, dia akan mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Dan Robnya orang Islam itu adalah mayat dalam kubur. Perhatikan ini. Salam. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Jadi jangan kau bilang-bilang Tuhannya orang Kristen mati. Tuhanmu yang mati sampai sekarang ada di kuburan. Nekat yang nyata. Bertaubatlah kalian, bertaubat. Para penuhan mayat dalam kubur. Yo, silakan. Marah-marah kalian, ngamuk, kejang-kejang, membantah nggak bisa, lapor polisi nomor 1. It's me, Peisagala. Bentar, Bang. Peisagala, silakan nyalakan kamera Anda. Bentar. Aduh, kumaha It's ya, me, caranya? Muslim, Bang. Muslim. Aduh, deg-degan. Silakan, tenang, tarik napas dulu, hembuskan. Udah. Wah, Bang. ya. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Gimana ya ngomongnya? Kan saya Muslim. Terus beberapa kali saya bermimpi, di dalam mimpi itu ada cahaya putih, terus ngomong gitulah. Aku datang sebagai terang untuk kamu tinggal di dalam kegelapan gitulah.
Udah 3 Sebentar, kali. sebentar, yang jelas dulu. Aku tanggal gitulah maksudnya, coba yang jelas. Tenang, makanya tenangin diri dulu, tenang. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan. Sampai tremor. Oke, baik. Silakan, silakan. Jangan gemeteran. Yuk, silakan. Iya. Aku kan mimpi 3 Oh, kali. gini, kita konfirmasi gini. Kita tes dulu, nggak boleh orang ngaku-ngaku gini. Di channel saya tidak boleh orang ngaku-ngaku. Kalau di channel Muslim ngaku-ngaku banyak itu. Gini. Jadi sekarang masih Islam. Bang, tuh, di KTP. Jangan Iya, jangan nunjukin masih. KTP, nanti kena ban. Bagaimana kami tahu gini, ujian seseorang itu muslim atau enggak diuji dari cara membaca huruf-huruf Arab. Coba silakan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sah ini muslim. Ya. Apa yang mau Anda utarakan? Yuk. Banyaknya kejadian di hidup aku, terus aku berusaha buat mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tapi di situ nggak ada ketenangan. Tapi berusaha buat menerima semuanya gitu. Terus aku mimpi, di dalam mimpi itu ada cahaya putih, terus kayak ngomong, aku datang sebagai terang untuk kamu yang tinggal di kegelapan. Kayak gitulah, kurang lebihnya gitu. Karena nggak terlalu nggak terlalu jelas lah gitu. Lupa lagi. Itu beberapa kali. Nah terus pas aku berdoa lagi pas mau tidur, ya Tuhan Yesus, kalau memang Engkau ada gitu, tunjukin sedikit aja sorga gitu. Sebentar, Anda muslimah tapi doanya ya Tuhan Yesus ini saya semakin bingung ini. Sebentar. Ini saya agak sedikit pening gini. Dari logat Anda bicara, Anda berasal dari Jawa Barat, benar? Ya. Tapi dari nama Anda sepertinya orang Batak. Bukan, kan Pei itu nama panggilan. Pei itu kalau diplesetin peot gitu, kurus gitu. Jadi Pei gitu. Pei Sagala itu apa artinya? Kalau Sagala tuh segala gitu. Oh, berarti ini mah asli nenggelis ya mah. Allah. Tadi saya mikir ini orang kayaknya udah blasteran antara Sunda sama Batak, itu campur-campuran. Oh, ternyata asli Sunda. Asli Sunda. Allah. Ya, lanjut. Tapi kok Sunda kok ngomongnya berdoa Tuhan Yesus, kumaha ya? Karena aku pernah ngechat juga sekretariat gereja. Terus bilangnya, ya udah Neng, kalau misalkan emang mau ibadah gitu, coba ibadah gitu. Berapa kali diundang ibadah ke gereja. Kenapa tapi tidak sampai datang? sekarang, beberapa kali datang. Gini, jangan sebutin lokasinya, nama gerejanya aja apa? Santa Maria Fatima. Oke, udah ketahuan langsung lokasinya itu nanti ya. Ya, oke, coba lanjut. Terus gimana, enak nggak gitulah pokoknya. Ya nyaman gitu, tapi masih ada yang ngeganjel di hati, ngerasa masih ragu-ragu gitu. Apa itu? Ya pengen ada biar nggak ragu gitu, gimana buat meyakinkannya gitu. Baik, ini kayaknya tugas-tugas gereja-gereja ini ya. Gini, kalau saya itu jadi nanti jadi promosi gereja. Itu serba salah ini. Ada nggak di situ gereja Kristen? Ada. Coba mampir ke gereja Kristen, terus datang ke sana, temuin yang namanya kepalanya, pimpinannya. Biasanya gereja itu ada kepalanya, ada gembalanya. Nah, tanyain, karena Anda seorang wanita, biasanya ketemu dengan istrinya. Saya mau dibimbing untuk mengenal Yesus, begitu.
ya kayak masih gimana sih cara ngeyakinin aku biar bener-bener apa ya? Biar bener-bener hati teh mantep gitu. Iya, pertama-tama sebenarnya kalau mau benar-benar dari pondasi yang paling kuat, belilah Bible atau Injil, kemudian buka dan baca dan pelajari. Apa yang Yesus katakan di dalam Bible? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadi mimpi ya, mengenai terang ya. Nah, Iya. Yesus berkata, akulah terang dunia. Saya kutip saja ayat-ayatnya ya. Saya bantu nih. Saya bantu. Bantu ya. Saya balikan dulu kamera saya. Kita baca Yohanes pasal yang ke-9 ya. Yohanes pasal yang ke-9. Saya balikkan kamera saya. Semoga kutipan dari Injil ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati Anda. Oke ya. Ini Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia." Ketika kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, selama masih siang akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, lalu ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini orang yang selalu mengemis?" Ada orang yang berkata, "Benar, dia inilah." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu," dan seterusnya ya. Anda bisa baca lagi selanjutnya di sini karena terlalu panjang. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Jadi barang siapa berjalan bersama dengan Yesus, maka dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Intinya datang kepada Yesus, mendekat kepada Yesus untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran dan mendapatkan jalan kebenaran. Seperti itu. Ya, makasih ya Bang ya. Ya, untuk Maaf lebih ngomongnya belepotan. ya, untuk lebih jelasnya itu datang kepada gereja-gereja terdekat, datangi di situ pemimpinnya, kemudian mengadakan percakapan dengan mereka supaya Anda diberikan nanti pengertian yang mendalam. Tugas saya itu adalah untuk menyadarkan orang-orang Islam dari Islamnya dulu. Nanti mengenai selanjutnya itu tugas bapak-bapak gembala gereja seperti itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya mau kasih tahu nih. Kita kan ngomong terang di dalam Kristen. Terang di dalam Kristen itu adalah Yesus ya. Anda tahu terang dalam Islam itu apa? Nah, kalau terang dalam Islam itu betisnya wanita surga. Nah, nggak percaya dia. Iya. Kan cuma Kalau Islam turunan, Bang. bagaimana? Kan cuma Islam turunan. Maksudnya gimana? Bukan Islam keyakinan. Ya cuma turunan aja yang Islam. Ya dari lahir Islam gitu. Keluarga Islam.
Baik, baik. Jadi begini, kalau kita mendengar ajaran Kristen, tadi sudah kita dengarkan ya, bahwa terang dalam Kristen itu adalah Yesus. Apa terang dalam agama Islam? Coba dengarkan ini, dengarkan. Betis mereka saking Nih ya, saya putarkan ya, sebentar. Ini pernyataan Ustadz. dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi itu harus Anda ingat. Di dalam Kristen, terang dunia yang menerangi umat manusia di dalam kegelapan itu adalah Yesus. Ada ayatnya. Bahwa terang telah datang ke dunia, bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Siapa dia? Dialah Yesus. Tetapi terang di dalam agama Islam yang menerangi dunia adalah betis wanita. Itu bedanya Islam dan Kristen. Silakan Anda pilih. Ya, kalau Anda sehat, pasti Anda akan memilih Kristen. Begitu. Sehat Bang, sehat. Iya. Oke, begitu. It's me. Pay Sagala. Bentar. Apa lagi? Silakan. Sedikit lagi boleh. Apa itu? Sambil mau promosi. Apa itu? Aku jualan risoles. Siapa tahu gitu yang deket-deket Jatinangor, boleh mampir atau bisa kalau misalkan mau dibagiin bisa kontak dulu. Silakan. Gitu aja sih, Jatinangor ya. Nah, kalau di Jatinangor boleh nanti Anda cari gereja di sekitar Jatinangor. Tapi pelan-pelan. Nanti Anda yang inbox banyak ini. Anda ngaku muslimah ya. Anda begitu. Pasti nanti banyak yang inbox. Nggak apa-apa, dihadapi saja. Atau ajak mereka berdebat begitu. Bilang sama mereka. Ada yang bilang, Iya, kalau yang menerangimu betis wanita, kelakuanmu akan tetap seperti itu gitu. ya, Oke, hanya gitu ya. terima kasih banyak. Iya. Baik, sama-sama. Saya turunkan ya. Saya turunkan. It's me, Pay Sagala. Oke, baik, saya turunkan. Iya, teman-teman ya. Ya, kita tidak tahu ya. Orang naik ke sini, motifnya apa segala macam itu kita tidak tahu. Tapi saya sarankan begini. Lanjut, baik, ya lanjut. Tapi sebelum lanjut teman-teman ya, saya sekali lagi mengumumkan, teman-teman kita ada mission trip atau kita ada mau kunjungan ke Oklahoma City. Saya mau berkunjung ke Oklahoma City. Nah, mengenai apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka rumah apologet, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mau mensupport, saya balikkan dulu kamera saya sebentar. Saya balik dulu aja kamera saya ke belakang biar jelas. Bagi teman-teman yang mau mensupport ini ada dana khusus, teman-teman. Dana khusus kunjungan ke Oklahoma, teman-teman. Bagi teman-teman yang mensupport bisa support saya di situ ya. Jadi ini dananya bukan masuk ke rumah apologet, tapi masuk dana khusus untuk kunjungan ke Oklahoma. Karena dalam kunjungan itu nanti kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan rumah apologet, tetapi dalam kunjungan itu teman-teman kita memerlukan juga sedikit dana. Jadi kepada teman-teman yang mau mensupport, teman-teman bisa support ke situ ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Ini mandiri. Biasanya kan yang BRI ya, kalau ini yang mandiri. Oke. Oke, itu saja dulu. Kita lanjutkan kembali. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Kalau sudah tangkap layarnya, kita kembali lagi diskusi seperti biasanya. Saya balik lagi kamera saya. Iya. Kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Ini ada huruf Ibrani nih. Siapa nih? Hurufnya huruf Ibrani. Iya bang, sekarang saya tidak bisa membaca huruf Ibrani ya. Saya akui saja. Ya silakan nyalakan kamera. Halo bang. Halo.
Oke, baik, saya turunkan ya karena tidak nyambung. Kita kasih naik lagi ada sebentar ya. Sahrudin, kayaknya Sahrudin sudah naik ini tadi. Sahrudin. Ya nggak boleh nanti. Ya nggak boleh. Sahrudin. Dari macam mana? Ya. Ya, silakan Sahrudin nyalakan kamera. Yang tadi Dis. Sudah naik tadi kan? Oke Dis. Ini yang mana Iya, orangnya? Saya lupa. sudah naik tadi. Iya, coba Tapi nyalakan dimatiin kamera. pas itu. Yang tadi, yang Ini dari sudah Madura saya. tadi, Sahrudin. Gimana Sahrudin? Sudah memeriksa hadisnya? Jangan ngomong hadis, pertanyaan saya dulu dilanjut tadi Dis. Jawab Dis. Sahrudin, di sini kita berdiskusi. Trinitas kamu Dis. Oke, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Mau saya ulang ya, Silakan. Nah, Quran kamu kan ada 3. Yang katanya menyatu dalam satu. Yang saya tanyakan tadi, peran 3 Tuhan kamu itu di dalam penciptaan alam Dis. Gimana Dis perannya Dis? Mau ngapa? Peran masing-masing Tuhan kamu itu di. Hah? Mau ngapain? Kalau perannya itu Jawab dong. terus mau ngapain? Kita nggak tahu bang, Loh, gimana ini Tuhan kan nyiptain langit dan bumi bang. Loh. Iya, Bagaimana nggak sih, tahu Dis, kamu kita itu, nyiptain Dis? langit dan bumi. Saya kalau ditanya gimana cara Tuhan nyiptain langit dan bumi dalam Bible berfirman, bagaimana prosesnya saya nggak tahu bang. Terlalu tinggi itu bagi saya. Loh, ini hal ketuhanan itu hal yang paling prinsip di dalam agama, Dis. Ngapain ngomong ngerong-ngedul kamu kalau Tuhan kamu aja nggak kenal kamu, Dis? Yo, Oke. sih, Dis. Sudah. Iya, Sudah. yo jawab pertanyaan saya itu. Kan sudah saya jawab tadi. Gimana cara Tuhan ciptain langit dan bumi dengan berfirman? Oh, berfirman bagaimana? Firmannya gimana, Dis? Ketika menciptakan langit bumi itu, Dis? Contoh misalnya jadilah terang lalu terang itu jadi gitu. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Itu firmannya siapa itu? Apa Tuhan bapaknya, Tuhan anaknya, Tuhan ibunya? Anda mau meriksa begitu gimana cara nyiptainnya gitu? Iya dong. Oh gitu. Ayo, pakai alat jelasin dong. apa meriksanya? Loh, Iya. Dis, kamu kan punya kitab, Dis, Iya, Bible-nya, yang saya tanya Dis. meriksanya pakai alat apa? Ya pakai Bible kamu, firman nggak kamu gimana Tuhan yang Bukan, ciptain tadi alam katanya ini? Anda mau meriksa. Anda mau meriksa gimana cara nyiptain terang. Gimana? Ilmu kamu, Dis, dengan ilmu kamu yang sering ngoceh-ngoceh itu, Dis. Ayo dong, jelasin dong. Ya sudah. Sekarang gini saja. Kita itu tidak punya kapasitas atau tidak punya kemampuan untuk mengetahui bagaimana cara Tuhan nyiptain langit dan bumi. Kalau dalam Bible hanya mengatakan berfirman saja. Dalam Quran dikatakan dengan berkata saja. Kul. Dikatakan dengan kul, maka jadilah. Betul? Ah, salah kalimatnya itu, Dis. Jangan sok tahu kamu, Gimana? Dis. Kun fayakun maksudnya. Kun fayakun jadi, betul? Penciptaan alam itu bukan begitu, Dis. Ada proses, Dis, di dalam Al-Quran, Dis. Gimana Udah, prosesnya? kamu jangan ngomong Al-Quran. Enggak, sebentar. Saya mau Kamu tanya nggak gimana tahu. prosesnya. Kok nanya balik? Saya kan nanya kamu, Dis. Kamu aja nggak tahu gimana kamu nanya saya. Tahu banget, Dis. Tahu banget, Dis. Gimana Bagaimana cara Al-Quran kun berfirman? fayakun menciptakan langit dan bumi? Jangan tanya saya dulu, jawab pertanyaan saya Nah, dulu. berarti jawab, Dis. benar. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Jawaban kamu apa? Jawaban kamu apa? Ayo. Kan Jawaban sudah kamu saya apa? jawab. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Perannya gimana? Perannya gimana? Maksudnya gimana? Trinitas Tuhan kamu, Dis. Ada bapak, ada ibu. Yang jelas kalau Ada tiga-tiganya bapak, ada Tuhan, ibu. Gimana ini ada bapak, ibu bagaimana? Tuhan kamu, Dis. Ada Tuhan bapak yang Baik, disebut baik. Allah. Saya jelaskan. Saya jelaskan dengan cara yang sederhana. Terus, Saya jelaskan Ya. dengan cara yang sederhana. Begini. ayo.
bagaimana di dalam Bible itu dikatakan bahwa Bapa yang kami katakan Bapa pencipta langit dan bumi itu menciptakan langit dan bumi dengan perantaraan firman-Nya. Dengan firman Tuhan langit dan bumi dijadikan. Firman Tuhannya gimana? Firman itu kan kata-kata, Dis. Bukan hanya sekedar toh? kata-kata. Bagaimana? Firman itu Bagaimana bukan hanya sekedar kata-kata. Firman itu kalau dalam bahasa bahasa Yunani-nya dikatakan logos. Logos itu juga bisa merujuk kepada akal, pikiran, hikmat, perkataan. Tuh. Jadi dengan hikmat Tuhan, dengan logos, dengan kemauan kehendaknya atau pikirannya, langit dan bumi ini dijadikan. Nah, dikatakan dia menjadikan langit dan bumi dengan berfirman, jadilah. Nah, lalu firmannya bagaimana? tenang. Lalu bagaimana kita yang terbatas, bagaimana kita yang tidak bisa melampaui sesuatu yang begitu besar mengenal Tuhan itu? Caranya bagaimana? Dia menjadikan firman-Nya itu nuzul atau datang ke dunia menjadi seorang manusia namanya Yesus. Nah, ketawa kan? Iya. Ya, Gak apa-apa. Oke lah, sudah. Tenang dulu, tenang. Biar saya jelasin. Kamu belajar kan? Nah, jadi ketika kita melihat Yesus, sesungguhnya kita telah melihat Bapa yang mengutus Yesus tersebut. Jadi Yesus itu merupakan tenang dulu. Jadi ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita melihat Yesus, sesungguhnya kita telah melihat Dia yang mengutus Yesus. Jadi Yesus itu adalah pengejawantahan atau bentuk daripada Bapa yang tidak terlihat. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tetapi Yesus itu adalah pengejawantahan. Begini, cara nalurinya gini, biar gampang. Misalnya saya dengan suara saya, atau saya dengan foto saya. Contoh, foto saya itu saya atau bukan? Ya bukan lah. Terus siapa foto saya itu? Iya, terus foto saya itu siapa? Gambar kamu itu bukan kamu, Iya, nah begitu juga. Yesus itu bukan Bapa di surga, tetapi Yesus itu adalah gambar daripada Dia yang tidak terlihat. Oh iya. sudah Kemudian paham gambar sekarang. itu disembah sama kamu ya? Oh iya dong. Kemudian gambar kamu itu disembah. Iya, daripada nyembah Muhammad gimana? Kalau foto kamu itu adalah bukan kamu, kemudian itu yang disembah, apakah Disembah itu makhluk diapain? menyembah? Ya? Disembah itu diapain? Loh, ya nggak tahu diapain sama agama kamu itu menyembahnya, Dis. Yang Kamu jelas, bilang disembah, maksudnya disembah diapain? loh, kata kamu kan disembah tadi itu foto kamu itu. Kamu yang nanya sama saya, disembah. Disembah maksud kamu diapain? Ya disembah, Dis. Gimana sih disembah? Diapain Dis? disembah itu? Digini-giniin gitu? Ya nggak tahu ritual kamu kayak gimana, Dis. Menyembahnya. Yang jelas kalau bukan Iya, yang penting kami nyembah Yesus, nggak nyembah Muhammad seperti orang Islam itu. Tidak, Islam tidak menyembah Muhammad. Saya penjelasin. Kalian itu penyembah Muhammad, pengkultus Muhammad, peminum darahnya, peminum kencingnya, rebutan keringetnya kalian. Kamu itu pelin-pelan. Yesus katanya Pelin-pelan. firman, kemudian firman diutus. Sebenarnya Iya, Yesus iya. diutus apa Tuhan sih, Dis? Utusan apa Tuhan Yesus itu? Kalau kata kamu Tuhan itu merujuk kepada Bapa di surga, jawabannya tidak. Kalau Tuhan itu merujuk kepada gelar, jawabannya ya. Nah, makin pening lagi kan kamu kan? Makin pening lagi Yesusnya kamu. Yesus. Penjelasan kamu yang pening, Dis, nggak jelas, Dis. Nah, masalahnya kamu yang pening. Kamu yang nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Itu Tuhan apa sih? Jangan berlari, Dis. Baik. Sekarang kamu saya tanya dulu pengertian Tuhan itu apa? Firman itu kemudian diturunkan ke dunia. Berwujud Yesus. Pengertian Dan Yesus Tuhan itu diutus. apa? Kamu udah dapat koin 4.000 itu loh. Kamu harusnya udah agak fresh pikiranmu, otakmu. Walaupun nggak tahu itu udah dari orang salah kirim. Dengar, tenang. Kamu Gini. jelek sih. Coba kamu tenang dulu, bisa tenang? Yes.
Bisa tenang Yesusnya nggak? jelasin. Bisa tenang? Yesusnya jelasin. Saya Bisa sudah tenang tenang, nggak? Dis. Bisa tenang nggak? Tenang, Dis. Baik. Yesus. Coba kamu Yesus. ngikutin. Saya nggak mungkin ngikutin logika kamu, Dis. Apakah kamu bisa menenangkan diri dulu? Kamu yang tenang, dengerin dulu Duh, saya gimana? ngomong. Gimana sih Anda ini? Dengerin dulu saya ngomong, Dis. Sahrudin, dengerin ya, Oke, dengerin. oke, sekarang Kamu nanya ini aja. sama saya, apakah Yesus itu Tuhan? Nah, betul. Di dalam Jawab. otakmu Yesus itu Tuhan maksudnya gimana? Yesus itu Bapa di sorga gitu. Loh, tadi kan ada 3. Yesus itu statusnya kan Tuhan anak, Dis. Menurut agama kamu, Dis. Iya betul. Dan saya juga percaya setan itu juga Tuhan. Tuhan kalian itu setan itu gimana? Anda tahu nggak ketika Anda ngomong Tuhan tuh maksud Anda apa? Tuhan Ya, itu sesama. adalah sebuah gelar, sebuah jabatan. Bahasa Oke. Arabnya Rob. Anda paham itu? Ya, ya. Oke. Muhammad itu Robnya umat Islam juga nggak? Tidak lah. Ya belajar dulu Anda. Belajar dulu. Tidak, Dis. Kalau nggak belajar ya Nah, itu- susah. Itu salah kamu, Dis. Muhammad Salah kok disebut Rob. saya. Bukan salah saya, salah daripada kamu yang nggak paham-paham. Sebentar, Tuhan saya itu bukan Rob, tapi Al-Ilah. Tuhan saya Tuhan Al-Ilah. Loh, Rob itu adalah pekerjaan, Dis, dari Al-Ilah. Apa? Robbul Alamin, mengatur. Ya, apa Tuhan arti itu Rob itu? Allah. Rob itu apa artinya? Mengatur. Mengatur. Oke, siapa yang mengatur kamu? Al-Ilah. Muhammad Allah. tidak mengatur kamu. Tidak dong. Muhammad tidak mengatur siapa? dia. Dis. Oke, jadi Muhammad harus kamu patuhi nggak? Hah? Eh. Iya. Muhammad harus kamu patuhi. Tapi bukan sebagai Tuhan ya, sebagai utusan yang diutus Tuhan. Inilah makanya saya Ingat. bilang botolnya setengah mati. Kamu Sahrudin, nggak logis, Dis. makanya gini loh. Kenapa diskusi kita menjadi buntu? Karena Anda Bukan itu buntu. tidak paham definisi sebuah kata. Kalau Anda Anda tidak yang paham tidak sebuah kata, maka diskusi kita Anda akan yang buntu tidak terus. paham. Rob kamu anggap Tuhan, bukan, Dis. Jadi Tuhannya Rob, Islam definisi itu Rob Allah. apa? Definisi Rob itu apa? Pengatur, artinya Rob itu yang Pengatur, mengatur. baik. Kalau kamu bilang kepada Allah, ya Robbi, apa artinya? Ya karena Tuhan yang mengatur saya, Dis. Itu pekerjaan Tuhan. Ya kan, nggak ngerti kan kamu kan? Makanya jangan hanya bisa framing kamu, Dis. Iya, kalau ketemu Framing? orang Bukan framing, Kalau ketemu- yang mengakui itu orang-orang Kalau Islam ketemu- sendiri. Gimana sih? Kalau ketemu orang awam, kamu bisa memakai rob itu sebagai senjata. Justru karena Senjata Anda orang awam, makanya Anda tidak paham. kamu awam terhadap Islam, Dis. Jangan sok tahu tentang Islam kamu, Dis. Baik, Kamu bahasa nggak Arab aja apa-apa. nggak tahu. Saya harus menunjukkan orang-orang Islam saja ya, supaya Anda paham. Gini, coba Apa kamu yang dengerin mau ini. Kamu dengerin, tenang. Kamu dengerin ini. Nggak perlu. Saya Kalau pertanyaan begini, saya kan gini, belum- kalau kamu tidak mau Sebentar. mendengar, kalau kamu panik, bagaimana kamu bisa nerima poin daripada saya? Nah, poin kamu nggak ada. Saya Nah, tadi coba kan kamu tanya dengerin Yesus. ini. Kamu dengerin ini. Kamu dengerin ini dulu. Sebentar, kamu- Dengerin kamu ini. harus dengerin saya dulu. Debat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini. Oh, satu, kemudian dua. Dengar. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Iya. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Dua Robmu. Nih, selagi bukan hanya satu. Yusuf PI. Nih, nah, perhatikan.
Apakah Muhammad itu bisa disebut Ngapain, Dis? Dengerin itu, Dis. Iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu. Dia adalah Rob pada zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Baik. Biar cuma satu, nggak cukup kalau satu, nggak cukup. Udah. Nih lagi, Cukup. biar saya tunjukin sama kamu. Nih, dengarkan. Itu cuma alasan kamu untuk tidak menjawab pertanyaan saya, Dis. Yesus itu siapa? Ngapain kamu nunjukin video itu sama saya, Dis? Nah. Jawab dulu pertanyaan saya, Dis. Jelas tuh, jelas kan? Jelas kan? Yesus itu siapa? Agama apakah? Itu bukti kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Nah. Kamu tiap hari kok mempermasalahkan Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan atau utusan. Sedangkan Muhammad utusan enggak? Utusan dong. Tapi kenapa dia Rob? Siapa yang bilang itu? Iya, teman-temanmu. Yusuf PI mengakui, Rashid mengakui, Tasik Ngaji mengakui, siapa lagi? Rijal mengakui. Muhammad Rob tapi utusan gimana? Rob kok utusan? Itu sama dengan pertanyaanmu, Yesus Tuhan kok utusan? Tololnya pertanyaanmu sama dengan tololnya Muhammad Rob adalah utusan. Gimana Anda ini? Dengerin saya dulu. Rob tahu kamu Dengerin. artinya? Rob tahu kamu? Muhammad Rob atau tidak? Rob tahu nggak kamu apa artinya? Arti daripada Rob adalah orang yang mengendalikan, mengatur, memimpin, mengepalai. Itu arti Rob. Rob itu statusnya kalau pada Nabi Muhammad. Nah. Dengerin dong. Bagaimana Bukan kamu bertanya kepada saya, kenapa Yesus Tuhan tapi dia utusan? Sama tololnya dengan pertanyaan, kenapa Muhammad Rob tapi diutus sama Rob? Mana Anda ini? Rob yang dikonotasikan kepada Nabi Muhammad itu bukan sebagai sesembahan. Bukan Sama Dis. dengan kata-kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Berarti Paham? bukan Yesus ya? Yesus Kalau bukan kata Tuhan, Tuhan merujuk kepada Bapa di sorga, jawabannya bukan. jangan berbelit. Yesus Tuhan nggak? Jangan berbelit. Gimana nih? Ya. Bentar, saya naikkan satu orang muslim sebentar. Yesus Tuhan bukan. Yesus Tuhan Sebentar. bukan. Saya naikkan satu orang Jangan muslim naikkan biar orang Anda lain paham, dulu, Dis. biar Anda Jangan nggak naikkan takut, orang biar lain Anda nggak dulu. naik. Tuhan. Jangan Dari naikkan tadi orang Anda lain naik dulu. Tuhan, Yesus Tuhan Tuhan aja. Mana Rijal ini? Yesus Sebentar. Tuhan bukan, Dis. Kita kasih naik dulu Alah, jangan Rijal. naikkan orang lain dulu, Dis. Kita Biar Anda selesaikan paham. dulu. Mana Rijal? Biar saya suruh Rijal ke sini. Yesus Tuhan. Mana si Tuhan Rijal bukan. ini? Jawab dong. Tidak Alah, keluar si kamu Rijal. nih. Bisanya kamu berkelit. Ya, Yesus Tuhan belajar bukan. dulu Anda agama Islam. Belajar Anda dulu yang Anda harus definisi belajar. sebuah kata. Kalau Anda Yesus nggak belajar Tuhan gimana bukan. kita mau diskusi? Yesus Tuhan bukan. Ya, Terus kenapa dibilang utusan tadi? Sama kamu? sudah. Muhammad Rob bukan? Bukan. Kenapa teman-temanmu bilang Muhammad itu Rob? Itu berarti tidak tahu mereka. Kan saya bilang Rob yang Sedangkan dikonotasikan kamu pada- saja tidak tahu Muhammad suruh minum kencing onta, suruh nyium batu. Sementara kamu Kencing nyala-nyalain onta mereka. Kencing onta lagi yang kamu Lu. bilang Itu bukti kamu tidak mengerti agama Islam. Makanya kamu tidak bilang Muhammad itu Rob. bukan Rob sebagai ilah loh. Al-ilah. Oh, Muhammad Rob atau bukan? Rob dengan al-ilah beda. loh, Rob ya. atau bukan? Siapa itu? Ah, musing dia. Musing dia. Muhammad Modis. itu Rob atau bukan? Bukan. Sudah saya bilang, Oke, apa definisi Rob? yang mengatur sudah saya Yang bilang mengatur. tadi. Oke, Muhammad mengatur nggak? Muhammad mengatur umat Islam nggak? Mengatur dengan ajaran Islam. Berarti dia Rob nggak? Bukan. Nah kan pengak kan? Pengak dia. Pengak dia. Dia pengak setengah mati, pengak. Sebentar, saya ulangi lagi.
Apakah Coba definisi sebentar, Rob? sebentar. Apakah definisi Rob? Yang mengatur dis. Yang ngapain mengatur. kamu tanya itu? Stop. Apakah seorang Muhammad mengatur umat muslim? Bukan Nabi Muhammad yang mengatur, tapi agama, dis. Jadi Muhammad tidak mengatur umat muslim. Tidak dong, Islam yang Terus siapa yang ngatur? Cuma Terus melalui- oke, terus siapa yang ngatur umat Islam? Siapa yang ngatur umat Islam? Agama. Umat muslim. Agama Islam. Kalau sholat Anda harus begini, masuk kamar mandi harus begini. Kemudian kalau Anda jalan harus begini. Jenggot, siapa yang ngatur begitu? Agama itu dis, cuma penyampaiannya melalui Nabi Muhammad, dis. Nah, berarti siapa yang ngatur? Agama, bukan Nabi Muhammad itu. Agama datangnya dari mana? Dari Allah, dis. Allah datangnya dari mana? Loh, ya nggak tahu, dis. Enggak tahu. Kita ikuti logika berpikir dia. Bagaimana kamu katakan Muhammad tidak mengatur umat Islam, sementara semua dalil-dalilnya dari Muhammad? Apa yang katakan semua dari Muhammad? Perintahnya datangnya dari Muhammad, tapi Muhammad tidak mengatur umat. Gini, bagaimana kamu gini? Ini. Ada hadis. Dengerin, dis. Bagaimana? Ada. Dengerin, dis. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Sesuatu yang dikatakan. Siapa yang Dengerin dulu, mengatakan? jangan komentar. Siapa yang mengatakan? Wa ma yantiqu Saya anil tahu hawa in ayatnya itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya tahu. Siapa yang mengatakan? sesuatu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tidak ada yang berangkat dari dirinya sendiri, dis, tapi wahyu dari Allah. Dari Maka wahyu dari Allah. otomatis, apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukan murni Nabi Muhammad yang mengatur, dis. Itu hanya adalah firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Baik. Bukan Nabi Muhammad yang mengatur. Sudah bisa saya tanggapi? dis. Sudah bisa saya tanggapi? Boleh. Oke. Semua yang diucapkan Muhammad bukan berasal dari dirinya, tetapi berdasarkan dari wahyu yang diucapkan, betul? Iya, betul. Baik. Minum kencing onta dari mana? Mau Geleng-geleng minum kamu kepala. Kok geleng-geleng kepala? dengerin dulu, dis. Sebentar, ini terakhir nih. Minum kencing onta dari mana? Ya ini saya jelasin, dis. Memahami hadis Nabi itu tidak bisa hanya dengan terjemahan kayak kamu itu, dis. Ya udah, Itu bahasa asbabun- aslinya gimana? Saya mau belajar. Di situ minum kencing onta enggak? Sebentar, ada asbabul wurudnya, dis. Mulai Ada sebab-sebab. akrobat nih. Oke, waktu Muhammad nyuruh minum kencing onta itu wahyu atau bukan? Apa? Waktu Muhammad menyuruh minum kencing hewan supaya diminum oleh kalian, itu wahyu atau bukan? Perintahnya tidak segamblang itu, dis. Katanya tadi semua wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Muhammad itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul. Berarti yang diucapkan Muhammad menyuruh minum kencing onta itu wahyu dari Allah. Betul. Iya. Kenapa Anda tidak beranu? Kenapa Anda banu? Kenapa Anda melawan? Berarti Anda Dengerin melawan, saya. Anda durhaka Anda kepada Muhammad Anda. Orang bego ini kalau kayak gini. Duh. Dikasih kesempatan ngomong ini. Orang dikasih kesempatan ngomong ini. Ketika Muhammad menyuruh minum kencing hewan, kenapa Anda nggak minum kencing hewan? Oke, nanti itu saya jawab ya. Nanti itu saya jawab ya. Jangan nanti, sekarang. Wahai Pertanyaan penyembah saya- Muhammad. Yesus itu siapa, dis? Wahai penyembah Muhammad yang nggak sadar menuhankan Muhammad, saya cuman bilang kepadamu, Muhammad itu Rob kalian, Tuhan, Tuan kalian, Gusti kalian yang mengatur kalian. Rob bukan Tuhan loh artinya. Yang artinya Tuhan itu ilahun. Oke, baik. Saya tunjukkan kata Rob di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatihah. Kamu bilang Rob artinya bukan Tuhan. Memang Anda ini bebal Anda ini. Baik. Saya tunjukkan. Al-Fatihah. Sebentar. Kamu menghilangkan Kita jejak kasih pertanyaan tunjuk saya. sebentar. Sebentar. Kemampuanmu, dis. Sebentar. Jejak pertanyaan. Saya balikan dulu kamera saya.
Kamu bilang Rob bukan Yesus Tuhan. jawab. Sungguh nekat yang nyata. Nih. Lihat. Alhamdulillahi Rabb. Ada kata Rob nggak di sini? Ya betul. Oke, apa arti Rob? Yang mengatur, Dis. Mana di sini yang mengatur? Mana di sini? Itu biar mudah memahami saja itu, Dis. Oke, berarti kata Rob di sini diterjemahkan sebagai apa? Al-ilahu, Dis. Al-ilahu Tuhan, Dis. Udah kau tidur di bawah sana. Udah. Kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Tidur. Aduh, sulit. Makanya kau jangan bingung. Yesus Tuhan. Tapi kok Yesus utusan? Bingung kau kan? Bingung. Kau tanya itu sama yang bilang Muhammad itu Rob. Bagaimana dia Rob tapi dia utusan? Biar otakmu sembuh. Gimana Anda ini? Di dalam agama Islam, Muhammad itu Rob. Tetapi dia utusan. Saya aja nggak bingung. Kenapa Anda bingung Yesus itu Tuhan tetapi utusan? Botolmu setengah mati. Baik, silakan. Saya lanjutkan kembali. Makanya Anda tidak tahu. Setan itu menjadi Rob orang-orang yang menjadikan dia Rob. Setan itu adalah Tuhan terhadap orang-orang yang mempertuhan dia. Definisi Tuhan aja Anda nggak tahu gimana. Tiap hari Tuhan, tapi nggak tahu Anda Tuhan itu apa. Oke, kita kasih naik ada Harun. Ya silakan Harun. Iya, biar dapat koin nyasar. Biar dapat koin nyasar dia, dapat koin dia. Tahu baru naik udah dapat koin 4.000. Baik, kita kasih lanjut. Iya. Kadang-kadang orang-orang yang ngasih koin itu juga nggak tahu cara ngasih koinnya gimana. Iya, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita kasih lanjut ada Nita. Yo, Nita silakan. Halo Nita. Nita Love Rohim. Silakan nyalakan kamera Anda. Buka kamera. Nah, gue. Kamera nih. Bisa menyalakan kamera. Tiap hari pertanyaannya itu aja. Apakah Yesus itu Tuhan atau utusan? Nita? Ya. Oke, Bang Edus ya. Bang, tenang dulu bang. Bisa nggak duduk bang? Abang punya tulang belakang? Punya. Bisa Emangnya lu duduk? yang punya doang ya? Bisa duduk? Oh, bisa duduk ya, ini duduk ya. Coba silakan duduk. Duduk. Ya, oke ya. Gitu ya, silakan. Coba bang, lambat penerangannya bisa dibagusin bang. Dari kemarin. Penerangannya. Ya, ini penerangan nih ya. Coba kacamatamu dibuka dulu. Ya, bentar. terangin ya. Kenapa kacamatanya dibuka? Biar ngapa bang? Mata kamu kan belum terang. Terang ini bang, ini kacamata ini terang ini saya bisa lihat dengan jelas. Rambut anda dicat kan? Ya kan? Silakan. Gimana? Ya. Apa mau Anda utarakan? Nggak mau utarakan, ini dari tadi ya, dari kemarin aku lihat kamu ya. Nah, di sini memperdebatkan agama terus ya. Kamu tahu Tuhan nggak? Tahu dalam pengertian bagaimana itu? Ya tahu Tuhan nggak? Ya tahu lah. Tahu, ketemu ya. Terus masuk akal. Oh kalau ketemu saya belum ketemu. Ketemu ngeliat gitu nggak? Oke, belum ketemu ya kamu ya. Ngeliat ketemu gitu belum. Kayak aku ngaku-ngakunya Muhammad gitu belum pernah. Ya kalau kamu belum ketemu Tuhan ya, makanya kamu itu nggak bertuhan namanya, belum temu ya. Anda udah ketemu? Udah. Di mana?
Tuhan itu tidak kelihatan mata wujud ya, maujud Ketemu dan di wujud mana? juga. Kamu nggak tahu ya? Berarti selama ini ya kamu bertuhan itu bodoh. Hanya berasul kamu ya. Hanya berpemimpin berob saja, nggak tahu Tuhan yang asli. Oke, baik. Sebenarnya Saya mau tanya dulu, berarti Anda kan sudah ketemu ya, dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, udah ketemu. udah surga saja dijadikan ya. Alam ars. Sebentar, tenang. Ketemunya tanggal berapa? Masalahnya gini, ketemu itu apa di sini? Nah, makanya tadi saya bilang ketemu itu dalam pengertian bagaimana? Tahu dalam pengertian bagaimana? Supaya bahasa kita tidak kacau. Gini ketemu hakikatnya. Kamu di sini ada Ketemu Tuhan nggak? hakikatnya. Tadi Anda bilang ketemu, berjumpa, face dengan face, ketemu ngelihat. Sekarang Anda ganti ketemu dalam pengertian yang lain. Gimana Anda ini? Gantian dulu, gantian. Aku Silakan. jelasin dulu ya. Kalau belum jelas nanti kamu otakmu itu kosong terus dalam bertuhan ya. Tuhan itu bukan makhluk, Dis. Oke, Yang di baik. sini- Apa bahasa Arabnya Tuhan? Bahasa Arabnya Tuhan apa? Kamu mau ngejak bahasa Indonesia bahasa Arab. Kamu ke Arab saja kalau mau bahasa Arab ya. Bukankah Kita kamu pakai setiap hari Indonesia. doa pakai bahasa Arab? Bukan kamu sholat pakai bahasa Arab? Indonesia dulu ya, kita pakai bahasa Indonesia yang di sini tahu makna dan arti ya. Kita lagi bahasin apa ini? Lagi bahasin Quran apa bahasin teks bahasa Indonesia? Nah, kamu bilang di sini Baginda Muhammad toh. Baginda Isa itu semuanya para rasul, goblok ya. Kalau ngaji yang bener kamu itu. Jadi di sini ada Tuhan dan ada pemimpin, itu beda. Tuhan Oke. bukan makhluk. Kalau Baik. para pemimpinnya itu utusannya itu makhluk semua. Jadi kamu itu makhluk atau Tuhan? Sudah. Udah gimana kamu itu? Belum. Oh, silakan Selesaikan lanjutkan. dulu ya. Silakan lanjutkan Kamu narasimu, mengerti. silakan. Dari kemarin saya lihat kamu ya di sini mendebatkan agama terus. Toh kamu bukan pembawa agama dari awal loh. Bukan pembawa. Sebentar. kitab Jangan Injilnya. ceramah. Poinmu apa? Poinmu. Poinnya kamu itu sadar dulu ya. Jangan Sadar dulu. mengolok-olok agama yang lain ya. Kamu juga Mengolok-olok. beragama. Dari mana saya juga- mengolok-olok? Kenapa kamu katakan Baginda Muhammad di situ air kencingnya itu gimana? Kamu Lu Baginda gimana Muhammad kencingnya? Kencingnya Muhammad itu memang diminum sama pengikutnya Muhammad. siapa yang minum? Kamu enggak. Belum tahu dia, tak iya. Pantesan kamu masih Islam. Hati-hati ya. Sebentar. Muhammad itu cahaya, bukan raga ya. Sebentar. Kamu udah tahu kencingnya Muhammad diminum? Di mana? Baik, sebentar. Aduh. Kencingnya, tahu nggak? Tidak tahu dia kencingnya Muhammad diminum sama pengikutnya Muhammad. Aduh, baik. Sudah bisa gantian? Shh, mau gantian? Bisa gantian? Enggak, dulu. Belum. Silakan. Baginda Muhammad itu raganya namanya Ahmad. Cahayanya. Bukan bahas namanya itu kita, Muhammad. bukan bahas itu. Cahaya Kencingnya Muhammad diminum betul atau tidak? Enggak betul. Baik, Makanya kau coba Baginda dengarkan Muhammad ini. itu cahaya. Kamu dengarkan ini. Namanya Ahmad. Dengarkan ini, dengarkan. Coba. Waduh. Kamu bukan utusan. Apakah mau mendengar kencingnya Muhammad diminum? Enggak. Kamu pengikut, aku juga pengikut ya. Ada utusannya yang membawa. Yang resmi Oke. kitabnya ya. Oke, sebentar. Apakah Anda izinkan saya memutarkan sebuah ceramah tentang air kencing Muhammad yang diminum? Injil siapa Injil? Bentar dulu. Injil yang membawa ke dunia siapa? Ini kok lari-lari ini yang ditanya bahasanya apa? Lari kemana-mana? Gimana jelasnya? Kamu pakai bahasa Injil di situ ya. Kencingnya Muhammad Pembawanya siapa diminum, betul atau salah? Ada. Ya usah ngomong kencing. Yang ini kamu kencingmu itu yang diminum para pengikutmu semua itu. Kan fitnah lagi kan? Bukan Islam kalau nggak memfitnah. Udah sinyalmu macet-macet. Teman-teman, apakah macet kencingnya sinyal. Muhammad diminum? Otak Nah, kamu kamu nonton di masih bawah ada. dulu. Sinyalmu bagusin. Dengerin teman-teman ya. Apakah benar kencingnya Muhammad diminum? Perhatikan.
Perhatikan. Nih, inilah kehebatan Muhammad dan inilah kenapa Muhammad disembah, dituhankan orang Islam. Dengar. Tapi ia tidak sama dengan manusia biasa. Kita manusia, kalau kita jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh. Muhammad kalau berjalan tidak ada bayangannya. Gondoruo. Lu ya kan? Kalau kita nonton film Pamfir, ya kan? Tidak ada bayangannya. Ah, Muhammad kayak gitu. Tidak memiliki bayangan. Nah, lanjut. Baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Bangkana nuro, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau meludah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi karena Nah, ludah Muhammad jadi rebutan. Muhammad ludah. Ludah Nabi, saudara-saudara, ludah Nabi.